Kalian pernah gak begadang padahal aslinya ngantuk banget, tapi kayak gak ikhlas ngelewatin waktu gitu aja. Ujung-ujungnya malah scroll sosmed, nonton, main game sampai jam ketiga. Inilah revenge bedtime procrastination yang berisiko banget buat badanmu. Tapi ada solusinya kok. Simak penjelasannya yang sobat netizen kutip dari tweet @afrokmo. Revenge bedtime procrastination tuh fenomena ketika kita suka banget nunda waktu tidur karena ngerasa lebih penting memprioritaskan kebebasan pada ketenangan waktu malam daripada memilih tidur. Mikirnya tuh kayak gini, aduh aku tuh baru bisa santai kalau malam gini. Masa jam 10 udah tidur sih? Nonton film sebentar. Duh dari pagi gak sempet ngecek Twitter nih. Nge-scroll bentar dulu deh. Biasanya, orang yang melakukan itu ngerasa gak punya cukup waktu buat diri sendiri sepanjang hari. Jadi, malam hari yang seharusnya dipakai tidur, malah dipakai buat balas dendam ke diri sendiri dengan ngelakuin hal-hal yang bikin seneng. Meski kamu tahu hal tersebut bakal bikin kamu kurang tidur, pasti ujung-ujungnya nyesel karena pas bangun, badan gak segar, tapi malam besoknya ya tetap dilakuin lagi. Salah satu penjelasannya adalah kurangnya self-control. Kapasitas kita buat ngontrol diri tuh udah paling rendah di akhir hari. Makanya lebih gampang buat menunda tidur. Beberapa orang nyatanya emang lebih cenderung suka nunda dalam hal apapun, termasuk pula waktu tidur. Ditambah lagi, tuntutan siang hari di kerjaan atau sekolah atau kuliah bisa bikin cadangan self-control kita berkurang pas malam. Revenge sleep procrastination kemungkinan berhubungan dengan stres siang hari yang signifikan. Buat banyak orang, nunda tidur mungkin merupakan respons terhadap jam kerja yang panjang, yang kalau ditambah tidur cukup, hampir gak nyisain waktu buat hiburan atau bersantai. Beberapa peneliti bahkan sampai nemuin tanda-tanda yang mungkin nunjukin kalau kamu ngalamin fenomena tersebut. Pertama, sering banget nunda tidur hampir tiap hari. Kedua, kesehatanmu mulai menurun karena sering begadang. Ketiga, kamu mulai percaya kalau tidur sebentar tuh cukup buat kamu. Keempat, gak ada alasan utama yang jelas buat nunda tidur. Kelima, kamu sadar banget kalau kebiasaan ini gak bagus, tapi tetap aja dilakuin. Keenam, kegiatan santai yang kamu lakuin gak butuh banyak usaha. Ketujuh, tidur lebih larut dari biasanya, jadi tidurnya lebih sedikit. Kamu yang mana tuh kira-kira? Dampaknya pun jelas. Nunda tidur otomatis bikin kamu kurang tidur. Padahal, tanpa jam tidur yang cukup, pikiran dan tubuh jadi nggak bisa nge-recharge dengan baik. Akibatnya bikin kemampuan berpikir, memori, dan pengambilan keputusan jadi menurun. Kurang tidur juga ningkatin risiko ngantuk di siang hari, yang bisa ngerusak produktivitas kamu juga. Solusinya begini. Pertama, self-control itu yang paling utama. Kalau kamu sudah bisa menguasai ini, poin berikutnya akan mudah dilakukan. Kedua, coba deh bikin jadwal tidur yang teratur dan konsisten. Usahain tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari, termasuk pas weekend. Ketiga, pakai kasurmu cuma buat tidur dan seks aja, biar otak kamu langsung mengasosiasi kasur dengan tidur. Keempat, upayakan suasana tenang. Kamar harus gelap. Kelima, coba kurangi waktu ngeliatin layar HP sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa ngurangin produksi hormon tidur melatonin, yang bikin kita lebih susah ngantuk. Keenam, misal rencana tidur jam 11. Sudahi main HP di jam ke-10. Kasih jeda main HP minimal 1 jam sebelum tidur. Ketujuh, belajar mindfulness. Ini penting dan ngaruh banget buatku. Kamu bisa belajar dari sumber manapun yang kamu mau. Konten ini berasal dari postingan Twitter @frkml yang diambil dari beberapa referensi berikut. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sobnet, sobat netizen sesungguhnya.